Haleluya. Selamat bertemu di channel kita, channel Gereja Kemenangan Indonesia. Dengan moto kita, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu ialah hidup yang kekal. Bertemu dengan firman Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal. Yesus sendiri berkata, barang siapa mendengarkan suaraku, dia akan memiliki hidup. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan. Perlu memahami firman Tuhan. Perlu memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Setan tidak suka kita memiliki firman Tuhan di dalam diri kita, supaya kita tidak selamat. Setan mau supaya hati kita kosong dari firman. Tapi Tuhan mau supaya kita penuh dengan firman. Dan firman itu akan membawa kita kepada kekekalan. Saudara, hari ini kita telah tiba di kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-24 mengenai manusia di Taman Eden. Ada beberapa catatan penting di kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 24 mengenai manusia di Taman Eden. Ini perlu kita ketahui semua umat Tuhan, sehingga kita mengerti fasilitas apa sebetulnya yang Tuhan sediakan kepada kita. Ketika kita berbicara dipulihkan, ketika kita berbicara datang kepada Tuhan, lalu Tuhan pulihkan kita segambar dengan Tuhan. Tuhan pulihkan kita kepada apa, saudara? Itu kepada waktu manusia diciptakan pertama sekali di Taman Eden. Kita akan melihat ke sana. Tuhan pulihkan kita seperti itu. Nah, mari kita lihat catatan yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang pertama tentang Taman Eden. Yang pertama adalah Taman Eden itu ada di bumi. Taman Eden bukan di langit, bukan di sorga, tapi di bumi. Eden itu di sebelah timur dari bumi. Ada namanya Eden di sana, lalu Tuhan buat satu taman. Makanya disebut Taman Eden. Taman di Eden. Apa arti daripada Taman Eden ini, saudara? Taman Eden artinya titik perjumpaan antara Tuhan dan manusia yang diciptakannya. Setiap Tuhan mau berbicara dengan Adam, dengan manusia pertama itu, mereka berbicara di taman itu. Jadi perjumpaan mereka di sana. Itu arti daripada Taman Eden. Nah, saudaraku, atau kita sering sebut dengan istilah hadirat Tuhan. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, lalu kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu suasananya seperti di Taman Eden. Ketika kita senantiasa setiap hari merasakan hadirat Tuhan, kita juga akan mengalami yang namanya fasilitas Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia di Taman Eden. Apa yang ada di Taman Eden itu? Jadi betapa penting kita ketahui mengenai Taman Eden ini, saudara. Jadi ingat, Taman Eden itu ada di bumi. Arti Taman Eden adalah perjumpaan, titik perjumpaan antara Tuhan dan manusia. Hadirat Tuhan. Saat ini juga kita dapat mengalami hadirat Tuhan. Yang kedua, catatan mengenai Taman Eden ialah selama di Taman Eden disebut adalah zaman kekekalan. Di sana belum ada waktu. Kita tidak tahu Adam di Taman Eden berapa tahun. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tidak ada waktu di sana. Itu masih disebut zaman kekekalan. Kenapa ada waktu? Itu karena ada dosa. Dosa ada, lalu Tuhan buat batasi supaya dosa itu tidak selama-lamanya ada. Dan dosa itu akan ada penghukumannya. Makanya ada waktu. Tapi selama manusia ada di Taman Eden, itu zaman kekekalan. Kita tidak tahu berapa lama Adam di sana. Nah, saudara, yang ketiga, perlu kita ketahui zaman Taman Eden adalah zaman tanpa dosa. Walaupun disebut itu adalah zaman tanpa dosa, tapi setan sudah ada di sana. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, lalu setan berontak dari sorga, lalu Tuhan jatuhkan Lucifer dari bumi, dari sorga, lalu dia merusak semua ciptaan Tuhan, lalu dia sudah ada di bumi, dia berusaha menggoda manusia. Lalu akhirnya Adam pun jatuh dalam dosa. Dan besok kita akan bahas mengenai Adam jatuh dalam dosa. Sehingga kita akan melihat betapa pentingnya, betapa perlunya kita Tuhan Yesus. Ada beberapa zaman di Alkitab. Ada zaman tanpa dosa, ada zaman hati nurani, ada zaman hukum Taurat, ada zaman anugerah, lalu ada zaman penghakiman. Dari setiap zaman yang ada, kita sangat perlu Tuhan Yesus. Karena di zaman apapun, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita, membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa.
sudah terbukti walaupun pada zaman dosa, zaman tanpa dosa di Taman Eden, Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya setiap hari hati kita tidak boleh kosong daripada firman Tuhan. Kita harus memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Dengan apakah kita mempertahankan hidup yang baik dan benar, selain daripada memenuhi hati dan firman Tuhan dengan firman Tuhan. Daud berkata, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Tuh, kita simpan firman Tuhan supaya kita kuat di tengah-tengah dunia ini. Itu catatan yang ketiga mengenai Taman Eden. Catatan yang keempat atau kebenaran yang keempat mengenai Taman Eden adalah di Taman Eden Tuhan mengikat kontrak kerja dengan Adam dan Hawa. Ada beberapa kontrak kerja Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, kepada Adam di Taman Eden. Maksud saya, saudaraku, kontrak kerjanya Tuhan berkata manusia berkuasa atas bumi, manusia beranak cucu, manusia itu memenuhi seluruh bumi, berkuasa atas burung di udara, ikan di laut, dan juga binatang di daratan. Dan kontrak yang selanjutnya ialah supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenapa Tuhan menyuruh memelihara? Karena setan sudah ada di bumi. Setan selalu merusak apa yang diciptakan Tuhan. Dia selalu merusak. Itu sebabnya tugasnya Adam memelihara supaya tidak dikasih kesempatan kepada iblis untuk merusak. Tapi justru apa yang terjadi, Adam dan Hawa asik berbicara dengan si perusak itu. Itu sebabnya saudaraku, kitab Mazmur berkata, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Maka mereka akan seperti orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Nah, saudaraku, ketika kita diberikan Tuhan tugas memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita, setan akan selalu berusaha merusaknya. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita kuasa. Kitab Lukas 10 firman Tuhan berkata, aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk melawan kekuatan musuh, sehingga tidak ada satu pun dapat membahayakan kamu. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 1 19-23, bahwasanya betapa hebat kuasa Tuhan Yesus kepada kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya. Itu kuasa Tuhan berikan kepada kita untuk memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku, hidup adalah untuk memberi buah pada kerajaan sorga. Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk memelihara Taman Eden, mengusahakan teman untuk memberi buah. Tetapi dia gagal karena dia lupa tugas dan tanggung jawabnya. Dia lebih cenderung mendengarkan si iblis, si perusak itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kontrak kerja yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Lalu Tuhan berkata, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk dan yang jahat. Kalau kau makan, kau akan mati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas kontrak kerjanya. Dan kita akan pelajari buah apakah itu sehingga Adam dan Hawa jatuh. Besok di kitab Kejadian pasal 3 akan kita pelajari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh besar kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa selama di Taman Eden. Lalu terakhir saudaraku, Tuhan melihat Adam seorang diri, lalu Tuhan berikan kepada dia seorang penolong, dan diciptakan dari tulang rusuknya Adam sendiri, di bawah satu orang. Itu sebabnya kekristenan hanya memiliki satu orang istri dan satu orang suami, tidak boleh lebih daripada itu. Firman Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Inilah dia daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Itu sebabnya Adam berkata, menyebut namanya perempuan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai suasana Taman Eden, mengenai Taman Eden, Tuhan mau kita juga hari-hari ini mengalaminya. Kita tahu saat ini situasi di atas muka bumi ini tidak menentu. Setan dengan segala virusnya ingin merusak kehidupan manusia, kesehatan manusia, ekonomi manusia, segala sesuatunya setan ingin rusak. Tuhan memberikan kita tugas untuk mengusahakan memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita,
supaya menghasilkan. Ini tugas kita. Saudaraku, tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak dapat kerjakan dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Kepada murid-muridnya pun Tuhan Yesus berkata, tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Kita perlu Roh Kudus supaya kita dapat melawan kekuatan musuh. Dapat melawan si perusak setan iblis itu dalam nama Yesus. Kalau saat ini setan ingin merusak kehidupan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, hubungan rumah tangga, kalau setan ingin merusak, kita dapat usir di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, datang kepada Tuhan, dengan berdoa, merenungkan kehidupan kita di dalam Tuhan, kita akan tahu bagaimana memeliharanya, bagaimana memperbaikinya, sehingga hidup kita dipulihkan, hidup kita memberi buah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Bagi saudaraku pendengar kami di channel Gereja Kemenangan Indonesia, jikalau ada di antara saudara yang hari-hari ini setan mulai merusak hidupmu, engkau sulit melihat pemulihan, dan hari ini aku berdoa kepadamu supaya Tuhan pulihkan engkau, supaya engkau dapat mengalami hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan engkau begitu berkuasa, diberikan Tuhan fasilitas, Tuhan mau berjumpa dengan saudara, Tuhan berikan faktor-faktor fasilitas pendukung supaya hidupmu berbuah. Dan bukan hanya berbuat, memberkati banyak orang. Ada berkat mulai mengalir, mulai melimpah, lalu mulai meluber kemana-mana, mulai memberkati banyak orang. Itu fasilitas yang ada di Taman Eden, dan Tuhan mau memberkati engkau untuk itu. Di dalam nama Yesus aku berdoa kepadamu, dalam nama Tuhan setiap pendengar kami yang hari ini mengalami Tuhan Yesus bergumulan dalam hidupnya, aku berdoa pulihkan, peliharakan hidupnya dalam nama Yesus. Jikalau selama ini ada setan ingin merusak kehidupannya, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan jadi milik anak-anak Tuhan demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, kau diberikan Tuhan tugas untuk memelihara apa yang Tuhan berikan bagimu, supaya kau memberi buah kepada kerajaan surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau ada mau minta konsultasi, datanglah, hubungi nomor telepon Gereja Kemenangan Indonesia Ambarawa, supaya kami berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa untuk saudara. Dimanapun saudara berada di seluruh Indonesia, Tuhan memberkati saudara. Hubungi kami akan berdoa kepada saudara, dan Tuhan kita mendengar dan menjawab doa kita. Haleluya, haleluya, amin.